Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat yang saya cintai dimanapun Anda berada. Setelah saya melihat dari beberapa sisi kitab At-Turfah karya Syekh Taqiyuddin Al-Maqrizi, yang di sana ada penyebutan nama dua tokoh Ba'alawi dengan simbol Al-Alawi dan min Arabi Hadramaut, maka dapat dipahami bahwa baik dari sisi perbandingan versi manuskripnya, nalar penulisan, ataupun dari sisi gramatika yang digunakan, rasanya masih sukar sekali memahami bahwa dua tokoh Ba'alawi yang disebut itu adalah keturunan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga untuk memegangi kitab ini sebagai sebuah data atas ketersambungan nasab Ba'alawi secara umum kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, itu belum dapat dikatakan sebagai data yang shorih atau data yang jelas. Karena faktanya memang masih serba mungkin. Akan tetapi, saya dapat menarik kepada sebuah titik yang bisa disepakati bersama dari keadaan yang masih serba mungkin itu, yaitu menuju kepada pemahaman bahwa kitab At-Turfah itu dapat dipegangi sebagai konfirmasi bahwa Syekh Ibrahim bin Syekh Abdurrahman bin Muhammad dan Syekh Umar bin Abdurrahman, keduanya adalah tokoh historis dari klan Ba'alawi. Artinya, beliau berdua bukanlah tokoh fiktif gitulah ya. Dan berhubung secara tekstual belum dapat dikatakan sorih sebagai bukti ketersambungan nasab Ba'alawi kepada baginda Nabi Muhammad SAW, maka diperlukan data penunjang untuk menuju kepada pemahaman seperti itu. Dan itulah yang telah dilakukan oleh Gus Rumel Abbas di dalam tulisannya yang telah diunggah di laman Medium ini. Di sini beliau merujuk kepada kitab Tabaqatul Khawas karya Asy-Syarji. Ada 3 alasan yang beliau sampaikan. Yang pertama, beliau mengutip yang telah disampaikan oleh Asy-Syarji di dalam kitabnya Tabaqatul Khawas tentang sosok bernama Syekh Umar bin Abdurrahman yang diceritakan telah membangun 18 masjid. Sebetulnya kisah ini tidak ada kaitannya dengan sahih atau tidaknya nasab Ba'alawi, apalagi dijadikan sebagai bukti ketersambungan nasab mereka kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi saya memandang kisah ini lebih tepat bila didudukkan sebagai validasi atas peran dan eksistensi seorang tokoh di masa lalu. Kemudian alasan kedua yang disampaikan oleh Gus Rumel, beliau mengutip yang disampaikan oleh Asy-Syarji, yaitu dengan redaksi ini ya. Ba'alawi adalah keluarga ilmu dan kesolehan, dan dikabarkan bahwa mereka memiliki kedudukan di Hadramaut. Mereka adalah asyraf, dan pada biografi Ali Al-Ahdal sebelumnya, mereka, Ba'alawi, adalah sepupunya dari segi nasab. Redaksi ini merupakan terjemahan dari redaksi kitab Tabaqatul Khawas karya Asy-Syarji dalam versi cetak itu berada di halaman 223. Namun, ini ibarat orang yang sedang nyeruput kopi dengan santai, sahabat. Saya kemudian tersendak ketika membaca alasan ketiga ini. Redaksinya, sesungguhnya Asyraf Al-Ahdal dan Ba'alawi bertemu dalam kurung baca leluhur bersama pada Ja'far As-Shadiq, dalam kurung Ibnu Muhammad Al-Bakir, Ibnu Ali Zainal Abidin, Ibnu Husain, Ibn Ali bin Abi Thalib. Dan inilah yang dalam kurung pendapat paling sahih selesai. Kenapa ini membuat tersendak ya ibarat orang minum kopi? Karena redaksi ini sebagaimana yang telah ditulis, redaksi ini adalah terjemahan dari kitab Tabaqatul Khawas dalam versi cetaknya itu halaman 196. Di sini ada redaksi memang. Wa innal asyrafa banil ahdal wa ali ba'alawi yajtami'una
fi Ja'far As-Shadiq wa hadha huwa al-ashah intaha. Tetapi redaksi ini adalah redaksi yang tidak ditemukan di dalam versi manuskripnya. Sahabat perhatikan kitab versi cetak ini di halaman 195, 196. Di sini ada kalimat wa nasabu bani ammihi yarji'u ilal Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wa dzakara al-faqihu Husain al-Ahdal fi tarikhihi. Nasabnya Abul Hasan Ali bin Umar bin Muhammad al-Ahdal dan nasab anak pamannya itu sampai kepada Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan Al-Faqih Husain al-Ahdal telah menyebutnya di dalam kitab sejarahnya. Nah, setelah kalimat fi tarikhihi, kemudian itu ada kalimat wa dzakara al-faqihu Muhammad dan seterusnya sampai kepada kalimat yang dikutip oleh Gus Rumel Abbas. Wa innal asyrafa banil Ahdal wa ala ba'alawi yajtami'una fi Ja'far As-Shadiq wa hadha huwa al-ashah intaha. Setelah kalimat yang dikutip oleh Gus Rumel, itu ada kalimat wa kana asy-syaikh Ali sahibut tarjamati idza suila dan seterusnya. Nah, itu sekarang sahabat perhatikan kitab versi manuskrip ini. Perhatikan mulai dari kalimat wa nasabu bani ammihi yarji'u ilal Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wa dzakara al-faqihu Husain al-Ahdal fi tarikhihi. Nah, setelah kalimat fi tarikhihi, ini langsung kepada kalimat wa kana asy-syaikhu Ali sahibut tarjamati idza suila dan seterusnya. Berarti ada perbedaan teks yang sangat banyak sekali di sini. Kalau di versi manuskrip mulai kalimat wa dzakara al-faqihu Muhammad dan seterusnya sampai kepada kalimat yang dikutip oleh Gus Rumel sebagai hujjah, nah itu tidak ada sahabat. Selisihnya enggak tanggung-tanggung ini, sampai 6 baris. Nah, sepertinya Gus Rumel harus menjelaskan ini. Kenapa kok sampai ada selisih 6 baris? Antara versi manuskrip dengan versi cetaknya itu ya. Kenapa kok ada selisih sebanyak itu? Bahkan beliau menjadikan penggalan 6 baris yang tidak ada di versi manuskrip ini, yaitu sebagai hujjah. Padahal pemahaman antara yang ada 6 barisnya dengan yang tidak ada, tentu saja itu nanti akan sangat berbeda. Maka dari itu, patut kiranya jika dipertanyakan, kitab Tabaqatul Khawas yang asli itu semestinya bagaimana? Tentu saja kemungkinan bisa banyak sekali sahabat ya. Tetapi saya tidak mau menduga-duga di sini. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.